Shalom Bethesda Church. Sekali lagi saudaraku dengan penuh sukacita. Shalom Bethesda Church. Selamat datang di rumah kasih karunia saudaraku. Tanpa terasa kita sudah di bulan September. Sudah sebentar lagi akhir tahun. Tapi saudaraku jangan pernah lupa tema gereja kita, Possessing Our Possession. Selalu klaim janji-janji Tuhan dalam hidup kita, amin. Boleh tos depan, belakang, kanan, kiri. Katakan Tuhan Yesus baik, Dia setia, haleluya. Thank you Jesus. Kita satukan hati saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan saja kami sanggup berdiri di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Satu hal yang kami percaya, bahwa keselamatan kami sudah Engkau bayarkan. Kesembuhan, kesehatan kami sudah Engkau bayarkan Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal sudah Engkau bayarkan. Berkat-berkat kami ya Bapak, perlindungan kami dan keluarga kami sudah Engkau bayarkan. Kami terima di dalam nama Yesus. Mari yang siap memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Sembah Kau Tuhan, we worship, we worship, oh. Segera umat Tuhan katakan dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, bertahta, yang bertahta, berkuasa, yang berkuasa. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari segenap umat Tuhan dari hatimu katakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Kau Yesus, Yesus Tuhan, oh Raja kami, Kau Rajaku, Dia yang bertahta, yang bertahta, berkuasa, yang berkuasa. Nyatakan namanya Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari dari hati yang mengasihi Tuhan, sama-sama buat Tuhan katakan dimuliakan, dimuliakan. Oh, every voice segenap umat nyatakan ditinggikan, oh di hadapan Tuhan, Yesus Tuhan, kami nyatakan Kau Rajaku, yang bertahta, yang
sukacita, damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus. Amin. Mari bersama-sama naikkan pujianmu bagi Tuhan. Ya Tuhan yang baik. Yes Lord. Damai, tenang, itu janjimu ya Tuhan bagi yang percaya. Mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Kau yang ubahkan tatapanku jadi tari-tarian. Sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Nyanyikan joy, joy, joy of the Lord. 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 Kekal selamanya kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan bagi yang percaya. Katakan, mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian. Sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Sebab sukacita kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kami pengharapan. Katakan, kita tidak perlu khawatir. Amin. Segala kekhawatiranku takluk di bawah kakimu, bertata dalam hatiku, damaimu yang tenangkan segala kekhawatiranku. Takluk di bawah kakimu, bertata dalam hatiku, damaimu tenangkanku. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian. Sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian. Sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Nyanyikan joy, joy, joy of the Lord. Joy of the Lord. Joy of the Lord. Joy, joy, joy of the Lord. Joy, joy, joy of the Lord. Segala kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan kita yang dahsyat, yang mau terus bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Mari bersukacita di rumah Tuhan. Ekspresikan, katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita ubah hidup sebentar, takkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
Tuhan kami, Juru Selamat kami. Nama Yesus, katakan. Sorakan nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Lebih lagi bagi Tuhan kita yang luar biasa. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Ada nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, lebih dahsyat lagi katakan haleluya. Oh, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami datang Tuhan dengan segala kekosongan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup mengisi segala kekosongan dalam hidup kami. Biar mata kami Tuhan memandang kebaikan-Mu yang tiada ternilai. Thank you Jesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga Engkau Yesus. Berikan tepuk tangan buat Allah kita, saudara, katakan. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiri. Thank you Jesus. Memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala puji.
Engkau, Yesus. Bagimu segala pujian, syukur, segala yang berharga dalam hidup kami boleh tinggal dalam kami sampai selama-lamanya. Satu pribadi yang memenuhi semua kebutuhan kami, yang mengisi seluruh hidup kami. Kami bawa pujian syukur kami Tuhan. To the one thing is true, it's only you Jesus, who make the sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Dengan iman nyatakan, who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Come on, church, sing this out. I lift my hands, I bring my song. This is our song for you, Jesus. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond. To the one thing it's true, to the one thing true. Say his name. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dengan imanmu deklarasikan. Who sees my brokenness and carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is you. Who tells the storm to rest when I am overwhelmed. You cannot speak. Jesus, it is you. Sambil angkat kedua tangan kita sama-sama kan. Who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hand, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arm of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Oh, I lift my hands, I bring my songs. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond. It's only you, Jesus. To the one thing true. Call his name, Jesus. Sambil angkat kedua tangan saudara, pejamkan mata saudara secara pribadi nyatakan. Sing this song. I lift my hand. This is our song for you, Jesus.
our life as a living sacrifice. Here and beyond, to the one thing is true, to the one thing true, Jesus is. Setiap keluarga sambil gandeng tangan suami, gandeng tangan istrimu, sekali lagi katakan. I lift my hands, we bring our song to you. I bring my soul, all of my days, all of my rights, and all of my wrongs. Be over our life as a living sacrifice. Over my life, here and beyond, to the one thing is true, to the one thing true, Jesus is. Segenap hati, segenap jiwa, bersama-sama. Come on, church. Teguhkan setiap hati, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, dengan iman kami terima pertolongan, memberi pertolongan. Bersyukur buat anugerah, anugerah-Mu besar, sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Allah kita, segenap hati bersama-sama. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, hanya dalam perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Dari hati yang percaya, Dia Tuhan yang bertindak. Engkau yang bertindak, terima dengan iman pertolongan-Nya, memberi pertolongan. Yang terima anugerah-Nya, anugerah-Mu besar, berlimpah bagi. Dari hati yang bersyukur kami terima anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Kembali kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan.
Karena kami haus dan lapar akan firman-Mu. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Betapa kami berbahagia di tempat ini. Karena kami akan bertemu dan melihat Engkau dalam firman-Mu. Kami mau menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kami. Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau menerima hidup-Mu. So alive. Hidup yang Engkau miliki. Dan ada roti kesembuhan untuk setiap kami yang sakit. Dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Lembah tangisan kami akan Engkau ubah menjadi tempat yang penuh dengan mata air. Amin. Bahkan Engkau ubah menjadi hujan yang diselimuti dengan berkat. Amin. Dan sekarang kami akan mendapat kekuatan yang baru. Kami berjalan, semakin berjalan kami semakin kuat. Kami akan diubahkan dari suatu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari sakit kepada kesembuhan, kesembuhan kepada kesehatan, kesehatan kepada kesehatan ilahi. Dan kami percaya Tuhan, yang kekurangan Tuhan akan ubah kepada kecukupan. Bahkan lebih daripada itu, Engkau mau kami berkelebihan dalam semua hal-hal yang baik. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin, amin. Silakan duduk. Ada shalom? Selamat hari Minggu yang diberkati seperti biasa. Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman. Dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Saya percaya setiap hari Minggu saudara datang ke tempat ini karena saudara lapar dan haus akan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini. Saya percaya saudara menjadi orang yang berbahagia sekarang. Kenapa? Karena sebentar saudara akan bertemu. Saudara akan melihat Yesus dalam firman-Nya. Saudara akan menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada saudara. Bukan hanya bertemu dan melihat Yesus, tapi saudara menyatu dengan Yesus. Melalui perjamuan kudus, saudara akan menerima hidupnya Yesus. So alive. Hidup yang sama seperti Yesus. Ada roti kesembuhan untuk setiap yang sakit. Dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semua air mata saudara, lembah tangisan akan Tuhan ubah menjadi tempat yang penuh dengan mata air. Bahkan Tuhan akan ubah menjadi hujan yang diselimuti berkat. Hujan berkat. Saudara bertemu Yesus, saudara akan mendapat kekuatan baru. Kamu berjalan makin lama, makin kuat. Bahkan Alkitab berkata, kamu akan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali, kamu terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Kamu berlari, tidak menjadi lesu. Kamu berjalan, kamu tidak menjadi lelah. Saudara akan diubahkan dari suatu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Yang sakit kepada kesembuhan, yang sudah sehat, yang sudah sembuh kepada kesehatan, dan yang sudah sehat kepada kesehatan ilahi. Amin. Yang kekurangan kepada kecukupan, tapi Tuhan bukan mau saudara hanya kecukupan. Kita sudah sama-sama melihat 2 Korintus 9 ayat 8, dia mau saudara berkelebihan dalam berbagai-bagai kebajikan. Artinya apa? Tuhan mau saudara berlimpah hal-hal yang baik dalam hidupmu. Nah, ini yang terjadi waktu saudara bertemu dengan Yesus. Betapa luar biasa melihat Yesus. Waktu bangsa Israel banyak yang mati digigit ular di padang gurun. Allah memerintahkan kepada Musa, kamu buat ular tedung dari tembaga, gantung ular itu di atas tiang, maka semua orang Israel yang dipagut ular apabila melihat kepada ular itu, ular tedung dari tembaga yang digantung di atas tiang, maka mereka tidak mati. Apa yang dimaksud dengan ular tedung dari tembaga yang digantung di atas tiang? Menggambarkan tentang siapa? Menggambarkan tentang Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Kenapa Yesus digambarkan sebagai ular tedung? Karena di atas kayu salib, dia menanggung dosamu. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Dari tembaga. Kenapa dari tembaga? Nah, setiap kali saudara baca Alkitab, kalau kamu ketemu emas, emas berbicara tentang kebenaran. Perak berbicara tentang
penebusan, redemption. Sedangkan tembaga berbicara tentang penghukuman. Tembaga berbicara penghukuman. Jadi di atas kayu salib, dia bukan hanya menanggung semua dosamu, tapi dia menanggung semua penghukuman yang seharusnya menjadi bagian saudara, bagian saya. Amin. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, suatu malam Yesus berkata kepada Nikodemus, sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun. Apa yang terjadi sama bangsa Israel? Musa membuat ular tedung dari tembaga, kemudian digantung di atas tiang. Semua orang Israel yang mati di pagut ular apabila memandang kepada ular tembaga yang tergantung di atas tiang yang merupakan gambaran tentang Yesus, semuanya hidup. Sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun. Ini merupakan gambaran. Itu sebabnya Tuhan berkata, anak manusia harus ditinggikan. Supaya semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Mereka yang melihat gambarnya saja hidup. Lebih lagi saudara dan saya melihat yang sesungguhnya. Saudara bukan hidup, tapi kamu beroleh hidup yang kekal. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu beroleh hidup yang kekal. Jadi betapa luar biasa melihat Yesus, memandang Yesus. Ibrani berkata, marilah kita melakukan segala sesuatunya dengan mata yang tertuju kepada Dia. Selalu melihat Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi kalau kamu datang ke gereja, pastikan saudara mau melihat Yesus. Bukan mau melihat siapapun. Bukan mau melihat pendetanya, bukan mau melihat pastornya, atau mau melihat manusia. Jangan. Kalau saudara hanya datang mau melihat manusianya, sekalipun yang terbaik di tempat ini, satu saat kamu akan kecewa. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Jadi pastikan saya datang ke tempat ini, saya mau melihat Yesus. Dalam firman-Nya, saya mau melihat seorang pribadi yang begitu sempurna. Begitu luar biasa. Waktu Yesus keras, Dia tidak kasar. Betul? Waktu Dia lembut, Dia tidak lembek. Waktu saudara melihat Yesus, kekhawatiran saudara hilang. Waktu saudara melihat Yesus, ketakutan saudara hilang. Kalau ada yang mengikat saudara, keterikatan mulai tergoncang dan akhirnya kamu dilepaskan. Setiap kali saudara melihat Yesus, saudara merasa ketenangan, merasa damai. Dan waktu saudara melihat Yesus, sesuatu yang baik terjadi dalam hidup. Jadi itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara, setiap kali kamu datang ke tempat ini, ke Bethesda Church, waktu kamu duduk dengar firman, semua pembicara di tempat ini hanya membawa saudara untuk melihat kepada Yesus. Bukan kepada yang lain. Amin. Karena ini pola yang sudah Tuhan Yesus tetapkan. Saudara masih ingat waktu Yesus bangkit, menampakkan diri kepada kedua orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Tuhan membuat mereka tidak bisa melihat Yesus secara fisik. Tapi Tuhan membuat mereka melihat Yesus dalam firman-Nya. Amin. Dia menceritakan tentang dirinya dalam seluruh kitab Musa dan juga kitab para nabi. Dan apa yang terjadi waktu Yesus menjelaskan kepada mereka berdua tentang dirinya yang ditulis dalam kitab Musa, dalam kitab para nabi, mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar? Waktu Dia menjelaskan kepada kita tentang dirinya dalam kitab suci, artinya apa? Waktu mereka melihat Yesus dalam firman. Puji Tuhan, artinya apa? Semua orang percaya punya kesempatan untuk melihat Yesus. Dan hari ini kamu melihat Yesus. Dan waktu mereka melihat Yesus dalam firman, hati mereka berkobar-kobar. Mereka mendapat kekuatan baru dan mereka bisa kembali lagi berjalan ke Yerusalem. Mereka mendapat kekuatan baru. Hari ini kamu mendapat kekuatan baru. Amin. Dan hari ini saya mau ajak saudara untuk kembali melihat Yesus. Selalu di tempat ini melihat Yesus. Kita akan melihat keindahan Yesus. Waktu Yesus menyembuhkan orang buta yang ada di Yeriko. Nah, karena cerita ini ada di antara kedua cerita, Lukas 18 dan Lukas 19, itu sebabnya nggak ada salahnya saya mau mengingatkan kembali kepada saudara.
Lukas 18 dan Lukas 19. Kenapa Tuhan atau Roh Kudus menaruh dua cerita berdampingan? Pasal demi pasal. Supaya saudara bisa belajar, bisa melihat Yesus dengan cara membandingkan kedua cerita ini. Dalam Lukas pasal 18, masih ingat ada cerita apa di sana? Tiap saudara tundukkan kepala. Pejamkan matamu. Saudara sedang face to face dengan seorang raja yang datang bukan untuk memberi perintah, tapi saudara sedang berhadapan dengan seorang raja yang datang bukan untuk dilayani, tapi dia raja yang datang untuk melayani kamu. Dan hari ini raja itu bertanya kepadamu, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Saudara masing-masing berdoa. Kasih tahu sama raja ini. Kasih tahu. Kasih tahu sama Tuhan. Apa yang kamu mau Tuhan perbuat bagimu. Apa yang kamu mau Tuhan perbuat untuk kesehatanmu. Apa yang kamu kehendaki raja ini perbuat untuk keluargamu. Apa yang kamu kehendaki raja ini perbuat untuk bisnismu. Untuk usahamu. Untuk proyekmu. Apa yang kamu kehendaki raja ini perbuat untuk damai sejahteramu. Untuk ketenanganmu. Untuk masa depan anak-anakmu. Hari ini dia bertanya. Hari ini dia bertanya. Seperti orang buta ini. Sesudah kamu memberitahukan, maka raja ini berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Dan kamu akan melihat bagaimana dia bekerja dalam seluruh area hidupmu. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami melihat kembali keindahan-Mu dalam firman-Mu Tuhan. Dalam Injil Markus yang sesungguhnya Engkau digambarkan sebagai seorang hamba yang datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Tapi di tengah-tengah Injil ini, di mana Engkau digambarkan sebagai seorang hamba, ada seseorang yang berseru kepadamu, anak Daud, kasihanilah aku. Di sini kami melihat keindahan-Mu bahwa Engkau adalah seorang raja, bukan raja yang memerintah, tapi raja yang berkata kepada kami, beritahukan kepadaku, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu indah, Engkau begitu luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini sudah memberitahukan apa yang mereka kehendaki, Engkau perbuat dalam hidup mereka. Kami percaya keluar dari tempat ini Tuhan, mereka melihat keselamatan yang daripadamu Tuhan. Dan biarlah melalui hidup mereka, apa yang Kau lakukan, nama-Mu dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Perjamuan kudus. The Savior of the world has a precious sacrifice. You are the bread of life. You're the bread from heaven. You crown me with your love. Give everlasting life. You are the bread of life. You're the bread from heaven. Siapkan nanti kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan, barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang Kau miliki di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit. Hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, terima darahmu, kami diubahkan
kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur Tuhan, buat tubuh-Mu yang dihancurkan, diremukkan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran, sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita, mengucap syukur untuk kesehatan, berkat, juga perlindungan yang telah kita terima secara sempurna melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sambil angkat kedua tangan kita tinggi, dari hati yang mengucap syukur, bersama-sama kita katakan. By your stripe I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami telah melihat kembali salah satu keindahan-Mu dalam firman-Mu Tuhan. Dalam Injil Markus, kami melihat Engkau sebagai seorang hamba yang tidak pernah gagal. Engkau datang bukan untuk dilayani, tapi Engkau datang untuk melayani. Itu sebabnya setiap hari kami percaya Engkau selalu menantikan kami datang kepadamu. Membawa semua kekosongan dalam seluruh area kehidupan kami. Engkau begitu penuh. Dan ketika kami datang, Engkau akan mengisi semua kekosongan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam seluruh area kehidupan kami. Dan bukan hanya itu. Di tengah-tengah gambaran Engkau sebagai seorang hamba, ada seseorang yang memanggil Engkau sebagai seorang raja, anak Daud. Di sini kami kembali melihat keindahan-Mu Tuhan. Betapa kami bersyukur Engkau membukakan mata kami, melihat keindahan Engkau sebagai seorang raja yang berkuasa. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan Engkau berkata kepada orang ini, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Dan hari ini kami melihat keindahan-Mu Tuhan. Kami bukan hanya melihat, tapi Engkau memperkatakan hal yang sama kepada kami. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Engkau raja. Dan kami percaya ketika kami mengatakannya, tidak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Engkau sanggup menggenapi apa yang kami kehendaki Engkau perbuat bagi kami Tuhan. Anak-anak-Mu sudah menyampaikan kepadamu apa yang Engkau kehendaki
Apa yang mereka kehendaki Engkau perbuat bagi mereka. Dalam keluarga mereka, untuk kesehatan mereka, untuk rumah tangga mereka, untuk karir mereka, untuk studi anak-anak mereka, untuk masa depan anak-anak mereka, untuk bisnis mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengatakan kepada anak-anakku di tempat ini, pergilah dengan selamat, pulanglah dengan penuh dengan damai sejahtera. Mereka akan melihat bagaimana seorang raja melayani, mengisi semua kekosongan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Hari ini kami menyadari, itu sebabnya kami mau datang kepadamu Tuhan. Setiap hari, setiap saat, dalam segala tingkah laku, perbuatan kami. Karena kami menyadari kami kosong. Kami mau datang kepada seorang raja yang selalu berkata, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian bagi raja yang bukan memerintah, tapi bagi raja yang selalu ingin melayani. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini. Dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha, menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal, tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya yang diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kekuatan tak
Joy